Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, Cakmat Tutorial akan membahas tentang sepeda motor Vario 110 karbu, yaitu rangkaian jalur kabel pengisian aki. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat, supaya Cakmat lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial mengenai skema kelistrikan sepeda motor. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video Cakmat selanjutnya. Buat yang sudah subscribe, Cakmat ucapkan terima kasih. Sistem pengisian adalah sebuah rangkaian pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mensuplai energi listrik menuju ke baterai, agar kebutuhan kelistrikan di sistem pengapian maupun sistem beban pada kendaraan tersebut bisa terpenuhi. Langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjutkan ke jalur kabel pengisian Vario 110 karbu, Cakmat terangkan terlebih dahulu mengenai nama komponen dan fungsinya yang ada di sistem pengisian motor tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah baterai, kedua adalah sekring 15 ampere, ketiga regulator rectifier atau kiprok, yang keempat adalah alternator. Mari kita kupas satu persatu komponen tersebut. Baterai atau biasa dikenal dengan nama aki. Baterai berfungsi menyimpan arus listrik sementara atau sebagai sumber arus DC. Adapun di baterai terdiri dari dua terminal, yaitu terminal positif berhubungan dengan kabel warna merah dan terminal negatif berhubungan dengan kabel warna hijau. Sekring berfungsi sebagai pengaman atau pemutus arus di rangkaian kelistrikan apabila terjadi konsleting. Adapun di motor Vario 110 karbu, sekring ada dua, yaitu sekring 10 ampere berwarna merah untuk pengaman ke sistem beban DC, sekring 15 ampere berwarna biru untuk pengaman di sistem pengisian ke baterai. Kunci kontak sebagai pemutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai. Regulator rectifier biasa dikenal dengan nama kiprok. Rectifier yang berfungsi untuk merubah arus bolak-balik atau AC dirubah menjadi arus arah atau DC. Dan regulator sendiri memiliki fungsi untuk mengatur arus listrik yang masuk ke dalam baterai. Jika tegangan baterai sudah mencapai tegangan lebih, maka regulator akan memutus arus listrik dan dibuang ke massa. Dan jika tegangan baterai kurang, maka regulator akan bekerja kembali, melakukan proses pengisian ke dalam baterai. Dengan demikian seterusnya, sehingga tegangan yang keluar menuju ke baterai dan juga menuju ke lampu dapat diatur hanya sampai batas yang ditentukan. Dengan begitu, tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh alternator akan selalu stabil dan konstan. Adapun di regulator rectifier terdapat 4 terminal, yaitu terminal kabel warna merah menuju ke baterai, terminal kabel warna putih dari spool untuk pengisian baterai, terminal kabel warna kuning menuju ke saklar lampu depan dan belakang, terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi. Saklar lampu depan berfungsi untuk mengatur perpindahan arus listrik dari alternator ke lampu depan atau belakang. Alternator gabungan dari rotor dan stator yang berfungsi untuk pembangkit tenaga listrik arus AC. Di dalam alternator untuk pengisian dan penerangan ada 3 terminal, yaitu terminal kabel warna putih menuju ke regulator rectifier sebagai pengisian, terminal kabel warna kuning menuju ke regulator rectifier, dan saklar lampu depan kanan sebagai sumber arus lampu depan dan belakang. Terminal kabel warna hijau menuju ke massa bodi. Adapun untuk hubungan warna kabel dengan antar komponen sebagai berikut. Dari terminal negatif baterai berhubungan dengan kabel warna hijau menuju ke massa bodi, kemudian ke alternator dan regulator rectifier atau kiprok. Sedangkan dari terminal positif baterai, kabel warna merah berhubungan dengan sekring 15 ampere. Dari sekring 15 ampere dihubungkan dengan kabel warna merah menuju ke regulator rectifier dan kunci kontak. Pada saat kunci kontak on, di dalam kunci kontak, kabel warna merah berhubungan dengan kabel warna merah strip hitam, kemudian dihubungkan ke sekring 10 ampere. Keluar kabel warna hitam menuju ke sistem beban DC. Dari alternator, kabel warna kuning berhubungan dengan regulator rectifier sebagai tahanan lampu dan menuju ke saklar lampu depan. Dan kabel warna putih dari alternator juga berhubungan dengan regulator rectifier. Cara kerja aliran arus listrik pada rangkaian kelistrikan sistem pengisian sepeda motor Vario 110 karbu sebagai berikut. Pada saat tombol starter ditekan, maka dinamo starter berputar. Karena dinamo starter dihubungkan dengan rotor, maka rotor berputar.
Dari terminal alternator, kabel warna putih akan mengeluarkan arus listrik AC menuju ke regulator rectifier. Kemudian akan keluar arus listrik DC melewati terminal kabel warna merah. Kemudian ke sekring 15 ampere dan disimpan ke dalam baterai melalui terminal positif baterai untuk disimpan sementara. Apabila tegangan baterai sudah mencapai tegangan lebih, maka regulator akan memutus arus listrik dan dibuang ke massa bodi melalui terminal kabel warna hijau. Dan jika tegangan baterai berkurang, maka regulator akan bekerja kembali melakukan proses pengisian ke dalam baterai. Apabila ada masalah di dalam salah satu komponen dan kabel tersebut, maka aliran arus listrik akan terputus. Kita tinggal mengecek komponen mana dan kabel warna apa yang bermasalah. Demikian tutorial cara kerja sistem pengisian motor Vario 110 karbu yang mungkin bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik sepeda motor di kelistrikannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.